Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuib Hamid. Selama lebih kurang 60 menit ke depan kita akan berbincang. Dan sore hari ini tema kita adalah berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Nah, saudara, bahwa tingginya kesadaran kita atau masyarakat untuk membayar pajak menjadi penting, mengingat pajak dipergunakan untuk membangun sebuah daerah. Maka dengan besarnya pajak ini diperoleh oleh sebuah daerah, maka pembangunan di daerah tersebut atau bahkan pada level negara sekalipun juga akan semakin cepat. Nah, dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan misalnya, pemerintah Aceh beserta Ditlantas Polda Aceh dan juga ada Jasara Harja berusaha untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat. Lantas seperti apa kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah agar kesadaran untuk membayar pajak ini ada dan dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, saudara, untuk membahas tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Bapak Azhari MSI. Assalamualaikum Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, saudara, ada Bapak Hendra Marlan yang merupakan Kasih STNK Ditlantas Polda Aceh. Assalamualaikum Pak Marlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saya ke Bang Azhari ini. Bang Azhari, ini kan yang terbaca oleh publik, baru-baru ini ada program pemutihan kalau tidak salah. Nah, sebenarnya kalau sebelum kita bincang lebih lanjut, apa yang menjadi dasar adanya program ini atau dilakukannya program ini oleh pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh? Ya, terima kasih. Yang pertama, ini adalah suatu kebijakan. Pemutihan ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam rangka memberikan stimulus, memberikan insentif bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Kenapa kita berikan ini? Karena kita melihat dalam 2 tahun ini masyarakat kan sudah terpuruk ekonominya, sehingga ada sebagian masyarakat kita itu memang tidak bisa melunasi kewajiban-kewajibannya, kendaraannya, sehingga dia aktivitas untuk berkendaraan itu jadi terbatas. Akibat aktivitas kendaraan, padahal kendaraan itu bisa jadi dia menjadi tulang punggung untuk kegiatan ekonominya. Nah, makanya pemerintah Aceh itu mengeluarkan peraturan gubernur nomor 50 tahun 2022 tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah, itu untuk jenis kendaraan apa saja Pak Azhari yang diberlakukan hal seperti ini? Ya, pada cara ini untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, maupun roda 6. Nah, itu yang diberikan pemutihannya. Nah, nanti ada kategori-kategorinya. Jadi pemutihan itu diberikan apabila dia misalnya sudah terlambat selama ini, biasanya kan kena denda. Benar. Nah, itu dendanya kita putihkan denda, dia tidak kena denda lagi. Kemudian bagi masyarakat yang selama ini ada memiliki kendaraan lebih daripada 1, biasanya ada pajak progresif. Nah, ini untuk sekarang kita tidak kenakan pajak progresifnya. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya dia sudah sudah tertunggak sampai 6 tahun, cukup bayar 3 tahun saja. Nah, lebihnya itu dibebaskan. Jadi itu semua merupakan insentif dari pemerintah Aceh kepada publik atau masyarakat Aceh. Karena ada perspektif gini, ketika pemerintah menyebut pemutihan, ini yang terfikir tidak bayar sama sekali. Tidak bayar sama sekali. Berarti bukan begitu Pak Azhari. Bukan. Artinya yang dibebaskan tadi denda saja, kemudian apalagi kalau balik nama berarti biaya balik nama. Tapi sisanya bahwa tunggakan pajak yang ada dalam 3 tahun terakhir misalnya tetap harus dibayar. Yang tidak dibayar adalah dendanya itu, ya. Yang pertama denda, misalnya denda itu 1 tahun, 2 tahun, kalau dia misalnya udah 2 tahun,
ini kan dendanya 2 tahun. Nah, pajaknya tetap bayar 2 tahun, tapi dendanya nggak bayar. Nah, kemudian kalau yang progresif, sekarang yang berat kan di masyarakat progresif, karena sebagian dari masyarakat kita memiliki kendaraan lebih daripada satu. Oke, itu disebut progresif tadi. Progresif. Jadi dia tarifnya kan 0,5, satu kendaraan naik 0,5, 2 kendaraan jadi 1% dari tarif pajak PKB-nya. Nah, itu dibebaskan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kendaraan dia sudah 3 tahun, dia tetap bayar, tapi dendanya enggak. Nah, itu sangat signifikan ini bantuan yang diberikan kalau kita hitung. Dan ini terasa, Pak. Kalau saya lihat sekarang data tanggal, ini kan baru berlaku kemarin tanggal 2. Iya. Sampai dengan tanggal 9 kemarin, itu jumlah kendaraan yang sudah memanfaatkan peluang ini, itu hampir 4.000, Pak. 4.000 kendaraan untuk kendaraan bermotor. Kemudian yang balik nama itu dari kendaraan lokal, sama-sama Aceh. Selama nama Bapak beli kendaraan saya, sekarang mau balik namanya, itu juga itu bisa diberikan pemutihannya. Tidak perlu bayar biaya balik nama. Iya, jadi kemudian ada yang dari luar daerah, dari Medan, dari luar provinsi, itu juga udah boleh. Makanya sekarang dalam waktu 10 hari itu yang PKB-nya saja udah 4.000 kendaraan. Kemudian yang lokal balik nama untuk kendaraan di lokal itu ada 300-an kendaraan. Yang dari luar daerah sudah 200-an. Ini luar biasa untuk tahun ini. Kami melihat animo masyarakat untuk memanfaatkan peluang insentif ini. Di samping tujuan yang tadi, memang sekarang mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Dirlantas, itu adanya kebijakan pemerintah secara nasional bahwa setelah habis masa STNK, masa 5 tahun, STNK kan 5 tahun, setelah masa STNK, kemudian secara 2 tahun dia tidak membayar pajak, itu akan dihapus datanya dari data kendaraan di database-nya. Nah, jadi kalau ini terjadi, berarti kita kan tidak bisa lagi menggunakan kendaraan. Sekurang-kurangnya kendaraan itu bisa disebut ilegal. Walaupun secara fakta memang kita punya. Tapi secara administrasi itu sudah tidak, bukan kita yang punya. Oke, sebelum ke Pak Marlan, kita jeda sejenak. Pemirsa, perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
أكبر لا إله إلا الله. Baik saudara, kita melanjutkan perbincangan terkait dengan kesadaran membayar pajak, khususnya pajak kendaraan. Nah, saya sekarang ke Pak Kompol Hendra Marlan ya. Pak Marlan, dari pantauan atau observasi yang dilakukan atau dari catatan Ditlantas Polda Aceh, sebenarnya tingkat kesadaran atau tingkat kelengkapan masyarakat pada kendaraan itu sebesar apa? Khususnya misalnya bayar pajak, misalnya yang terpantau apakah cukup banyak yang tidak bayar pajak ketimbang bayar pajak misalnya? Ya, baik, terima kasih Pak Suhaib ya. Jadi untuk kepatuhan masyarakat bayar pajak, ya berdasarkan data dari BPKA, seperti disampaikan oleh Pak Asari tadi, untuk tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak di Aceh ini bisa dikatakan masih cukup rendah, Pak Suhaib. Ya. Kalau kita bicara masalah data, kemarin kita dapatkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Aceh itu baru sekitar 31%, Pak. Artinya masyarakat Aceh masih belum menyadari akan arti pentingnya daripada membayar pajak. Ya, padahal kita tahu sendiri bahwa fungsi dari pajak itu ya digunakan untuk membangun daerahnya sendiri. Ya, jadi seperti itu, Pak Sohaib. Oke, artinya ini memprihatinkan juga berarti ya, Ya, bahwa masih banyak masyarakat belum patuh pada pajak itu sendiri. Siap. Nah, lalu apa yang dilakukan misalnya di Lantas Polda Aceh untuk mendorong bagaimana masyarakat aware, sadar bahwa pajak kendaraan ini penting loh ya, karena kita misalnya pakai jalan negara ya kan, Siap. negara juga ikut serta memperbaiki, membuat jalan, tapi juga kita harus membayar pajak. Nah, apa yang dilakukan di Lantas? Ya, tentunya kami dari pihak kepolisian melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, dalam hal ini kami mendukung kegiatan daripada pemerintah daerah Aceh melalui kegiatan tadi sampaikan Pak Azhari adalah pemutihan. Ya, kami bersinergi dengan satuan dari BPKA dalam hal untuk mensukseskan kegiatan program pemutihan tersebut. Ya, antara lain kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi, ya menempatkan personil dari kepolisian untuk membantu terlaksananya kegiatan pemutihan tersebut. Nah, ketiadaan misalnya tilang manual yang selama ini diperintahkan oleh Bapak Kapolri, apakah sebenarnya itu juga berefek pada sedikit terhambat di dalam proses memberi efek jera atau edukasi bagi masyarakat yang tidak melengkapi atribut kendaraan, plus di dalamnya juga misalnya tidak membayar pajak? Ya, baik. Jadi terkait dengan kebijakan terbaru dari Pak Kapolri, bahwa untuk penegakan hukum di bidang lalu lintas sekarang dilaksanakan secara elektronik. Ya, ini menjadi atensi kita juga Pak dari kepolisian, di mana kita ketahui bahwa masyarakat ya semakin pintar, Pak. Ya, kalau kita lihat di medsos kan ada aja cara mereka untuk menghindari penilangan. Nah, dengan adanya penegakan hukum ini berkaitan juga dengan fungsi kepolisian di bidang regiden, ya, karena ini kaitannya dengan data, Pak. Ya, karena ke depan akan ditegakkan penegakan hukum secara etle ini tentu berbasis kepada ERI. Nah, jadi dengan kegiatan pemutihan ini sangat berkontribusi, ya, mulai dari pengurusan BBN 2, ya, break nama. Karena nanti kan berbasis pada data kepemilikan kendaraannya. Ya. Karena kan dengan sistem etle ini kan dia akan mengcapture, misalnya ada kendaraan, masyarakat menggunakan kendaraan, dia melanggar lalu lintas, tentu yang tercapture adalah monopol kendaraan tersebut. Nah, padahal mungkin untuk pemiliknya sudah berganti. Benar. Jadi dengan ada kegiatan pemutihan ini, ya kami harapkan pada masyarakat untuk segera mengurus
BPN 2-nya, Iya, perubahan biaya balik nama. identitas pemilik ya, balik Sehingga nama. surat etlingnya tidak salah halaman. Siap. Secara fakta, tapi secara administrasi Iya. sudah betul kan? Iya, Karena siap. ditujukan kepada pemilik sebenarnya Yang dari sebenarnya. kendaraan itu. Iya. Tapi nyasarnya di tempat orang yang kedua yang sudah beli. Siap. Yang pertama yang sudah dijual misalnya. Oke, lalu dari saya tahu apakah di Lantas Polda Aceh punya data yang sangat spesifik terkait dengan jumlah kendaraan kita di Aceh misalnya. Ada misalnya ada berapa ratus ribu nih, mungkin Pak Marlan punya catatan atau Untuk secara keseluruhan di Provinsi Aceh ada sekitar 2 juta lebih untuk kendaraan. Itu terdiri atas dari sepeda motor R2 maupun R4. Oke. Ya. Dan dari 2 juta itu berarti yang tadi disebut hanya 30% lah Siap. yang punya kesadaran membayar pajak ya. Ya, Sisanya harus dipaksakan. siap. Oke, Pak Sari, tentu ini kalau kita simak statement Pak Marlan memang memprihatinkan kita bahwa terlalu kecil tingkat masyarakat atau kesadaran masyarakat membayar pajak ini. Nah, kalau dilihat dari kebijakan yang ada selama ini sebenarnya sektor pajak kendaraan itu berkontribusi berapa persen sih terhadap pendapatan atau PAD kita di Aceh ini? Ya, Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada publik ya, masyarakat Aceh secara menyeluruh bahwa dalam kita membangun Aceh ini ternyata kita 75% itu kita masih tergantung kepada pusat. 75%. Itu untuk tahun 2023. Sebelumnya itu sekitar 80%. Tahun ini kita udah meningkat PAD-nya sehingga kita 75% itu tergantung outsource, DAU, DAK, transfer yang lainnya. Hanya 25% kita membiayai pembangunan di Aceh itu dari dana kita sendiri, itu dari PAD. Kalau di Aceh disebut dengan pendapatan asli Aceh. Jadi pendapatan asli Aceh kita menargetkan tahun ini itu 2,8 triliun untuk tahun 2023. Mudah-mudahan dengan kerjasama kami yang semakin kompak, kolaborasi antara Pemda, Dirlantas, Jasara Harja, ini bisa kita harapkan bisa 3 triliun atau lebih nantinya di akhir tahun 2023. Dari 2,8 triliun itu, dari PKB, dari kendaraan bermotor berapa persen? Kan itu Pak. Iya. Itu lebih kurang 60% Pak. Oke. 60%. Jadi Berarti pajak tinggi. Aceh itu 60% bersumber dari kendaraan bermotor. Di situ ada pajak kendaraan bermotor lebih kurang 30%. Nah, kemudian sisanya itu dari bea balik nama kendaraan bermotor. Oke, berarti besar dong Pak Azhari bahwa kontribusi dari pajak kita ya. Betul. Makanya pemerintah melalui dinas atau badan pengelolaan terus berpikir bagaimana masyarakat sadar akan hal ini. Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk memberi kesadaran? Kalau tadi Pak Marlan menyebut melalui razia-razia juga bagian dari memberi efek kejut lah bagi masyarakat agar melengkapi semua atributnya termasuk pajak. Nah, kalau pemerintah Aceh sendiri misalnya melalui badan keuangan nih, apakah ada program-program khusus selain pemutihan ini misalnya Pak? Ya. Yang pertama kita harus menyadari bahwa ini kan ada dua sisi ya. Dari sisi masyarakatnya itu kesadaran masyarakat. Dari sisi pemerintahnya bagaimana? Apa yang diberikan oleh pemerintah? Pelayanan apa yang diberikan oleh pemerintah? Jadi kedua sisi ini harus simultan kita lakukan. Maka untuk bisa meningkatkan pendapatan itu tentunya kita harus meningkatkan pelayanan. Iya. Itu kan suatu hubungan yang berbanding lurus ya. Ketika pelayanan itu bagus, maka pendapatannya pasti naik. Nah, itu hubungan yang sudah begitu hubungan positifnya. Oleh karenanya kita bersama Dirlantas dan Jasara Harja inilah yang kita fokus pelayanannya. Pelayanan apa? Sekarang kan era milenial. Kemudian kita berikan pelayanan-pelayanan itu yang mudah. Misalnya kita sudah menyiapkan samsat keliling. Kalau selama ini misalnya di Aceh hanya ada 2. Tahun ini kita sudah tambah 5 lagi, jadi 7. Insyaallah ini sudah beroperasi 7
Di bulan ini sudah operasi 7 samsat keliling untuk beberapa kabupaten. Dengan mungkin Pak Musyu bisa lihat kalau kita ke area PKA itu pagi-pagi sudah ada nongkrong itu. Jadi masyarakat sambil ngantar anak bisa lihat itu. Ini kan memotivasi masyarakat untuk membayar. Benar. Kadang-kadang tidak mau bayar pajak itu bukan karena memang kesadaran rendah ya. Bisa jadi bukan karena itu, tapi kadang-kadang kadang-kadang mau pergi, aduh jauh gitu. Jadi jauh, begitu jauh besok aja lah. Besok lupa lagi gitu. Jadi kami coba membuat kebijakan bagaimana kita dekatkan dulu pelayanan kita dengan samsat keliling itu. Jadi insya Allah ini di awal bulan ini, di tahun ini, itu sudah 7 samsat keliling beroperasi di seluruh Aceh. Kita rencanakan di tahun anggaran ini kita tambah lagi ada 15 unit lagi. Sehingga kita harapkan di semua kabupaten itu sudah ada samsat keliling. Yang dia bisa nge-time di tempat-tempat lokasi yang memungkinkan gitu. Dan apakah itu secara statistik memang efektif tidak Pak Zahri, bahwa khususnya dalam memberi peningkatan pajak? Jadi ketika sebelum ada samsat keliling ini dengan ketika ada pendapatan pajak dari kendaraan naik atau tidak ini? Kalau kita melihat secara ini memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Pak. Sangat dibutuhkan masyarakat. Kemudian selain dari samsat keliling, kita juga ada menyediakan dua ini baru uji coba kemarin, dah 1 tahun kita uji coba, itu di Luk Sumaweng 1, kemudian di Aceh Barat 1, itu jemput bola. Jadi samsat jemput bola. Jemput bola itu samsat jempol kita buat, brandednya samsat jempol. Jadi ada motor, kemudian motor itu nanti di situ ada petugas dari Pemda, dari BPKA, ada petugas dari Dirlantas, ada jasa raja. Jadi jemput bola itu bisa aja di warung kopi. Jadi itu bisa udah efektif di Luk Sumaweng dan sekarang sudah mulai efektif di Aceh Barat. Kalau nanti kita Pak Musyu ke sana bisa lihat nanti tiba di Luk Sumaweng orang rame-rame di situ bayar pajak itu. Jadi samsat jempol ini juga kami lihat sangat efektif dan terasa sekali. Maka tahun ini kalau dampaknya kita lihat, kemarin kita targetkan 2,5 triliun, itu resesinya 2,9 Pak. 2,9. Jadi salah satunya adalah ketika pelayanan itu kita mudah. Kemudian pelayanan yang lain kita sekarang sudah ada satu drive-thru. Drive-thru itu di kantor Samsat Bato. Ini karena memang sedang kita siapkan lagi, nanti mungkin ada di kantor Samsat Pak ya. Di kantor Samsat, mungkin nanti kita akan coba lihat lagi publik butuh nggak? Kalau butuh kita akan buka lagi di kabupaten kota lainnya. Karena drive-thru ini kan tidak seefektif seperti tadi kan, drive-thru. Makanya kemudian juga bisa menggunakan melalui Android kan, melalui itu kerjasama kita dengan Bank Aceh. Itu saya lihat maka dalam 2 tahun ini progres penerimaan pajak itu meningkat Pak. Melebihi target tadi. Melebihi target. Walaupun dari segi persentasenya belum dibandingkan dengan jumlah kendaraannya mungkin masih sekitar 33% lah. Masih sekitar 33%. Iya, artinya dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, BPKA ini memang sudah sangat luar biasa. Jadi kalaupun ada masyarakat yang belum bayar pajak, memang bisa jadi nggak mau bayar atau gimana. Tapi ini perlu survei ya, survei apakah selama ini mereka perspektifnya seperti apa sih terhadap pajak kendaraan itu. Nah, kembali ke Pak Marlan, sebenarnya ketika masyarakat tidak membayar pajak ini, kalau ketentuan pengguna jalan seperti apa Pak Marlan? Baik. Jadi berkaitan dengan pajak ini, kami di fungsi kepolisian itu punya peran di bidang forensik, Pak. Jadi kalau masyarakat memiliki kendaraan dengan tidak membayar pajak, otomatis berarti kendaraannya tidak sah secara hukum. Maka dari situ ya kita mengharapkan pada masyarakat supaya lebih tertib, ya, karena ini berkaitan dengan tadi fungsi forensik kepolisian. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Azhari bahwa ke depan memang ada wacana ya dari Korlantas melalui Rakor Samsat kemarin Pak ya di Bali akan diberlakukannya penghapusan register nomor bagi masyarakat. Apa itu Pak? Penghapusan data register nomor. Ya. Ini juga diatur dalam undang-undang pasal 74
Ya, jadi bagi masyarakat yang apabila sudah 2 tahun tidak membayar pajak, setelah habis masa berlaku STNK, tentu nanti data register nomornya akan dihapus. Ya. Ini berkaitan erat dengan fungsi forensik kepolisian, Pak. Ya, jadi apabila ada suatu kasus yang berkaitan dengan kejahatan yang memerlukan data kepolisian, ya kita akan lebih tertib untuk datanya, ya, karena datanya akan valid. Oke. Nah, kalau dari catatan di lantas tadi, bahwa ini menarik, bahwa secara forensik tadi ketika masyarakat tidak membayar salah satu itemnya misalnya pajak, maka itu ilegal. Ya. Artinya masyarakat tidak boleh membawa kendaraan itu di jalan raya, begitu Pak Marlan ya? Ya. Tapi kalau di daerah-daerah biasa gimana tuh? Maksudnya di perkampungan, itu oke atau tidak? Ya, selama kalau ada kegiatan kepolisian itu tertangkap sama anggota lagi razia ataupun pelanggaran, tentu akan ditindak. Ya, sebatas dia kalau memakainya di daerah perkampungan, ya selama dia aman ya gak masalah. Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan antara di jalan raya maupun di jalan biasa yang di kampung-kampung itu, seyogianya tidak ada perbedaan. Siap. Tetap atribut kendaraan harus lengkap, dan salah satunya adalah ikut membayar pajak tadi. Iya, betul. Oke. Nah, dari catatan di lantas sendiri, mungkin punya statistik tidak ini, bahwa tingkat kesadaran yang 30% tadi, yang memang ini masih rendah, kalau kita klasterkan, itu besarannya ada di daerah mana ini, Pak Marlan? Maksud saya, apakah di kabupaten kota? Mungkin kalau Banda Aceh oke lah, tingkat kesadarannya mungkin bisa disebut relatif tinggi. Apakah di daerah-daerah lain juga setara atau bahkan lebih rendah, bagaimana? Ya, rata-rata hampir sama ya, di semua wilayah ya, secara global sama ya, nggak mungkin saya sebutkan di sini daerahnya, Pak. Betul. Ya. Okay. Berarti walaupun itu di kabupaten kota yang agak jauh dari kota Banda Aceh, misalnya dari ibu kota provinsi, tapi tingkat kesadarannya bisa disebut juga beda-beda tipis. Siap. Dengan yang di Banda Aceh sendiri ya. Ya, betul, Pak. Nah, koordinasi misalnya dengan Polres di kabupaten kota sendiri untuk mengedukasi publik di daerah-daerah itu seperti apa nih Pak Marlan? Ya, sama. Kami pun di Polres juga ada Samsat. Ya. Kita selalu berkoordinasi, memberikan petunjuk, arahan kepada mereka. Ya, ini kegiatan pemutihan bukan hanya di Banda Aceh aja, tapi di seluruh provinsi Aceh. Ya, jadi kita terus berkoordinasi ya, supaya mereka juga sama masyarakat kegiatan seperti itu. Oke. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Terkadang memang agak dilema juga bagi anggota kepolisian, khususnya Polantas, untuk menindak masyarakat yang tidak membayar pajak tadi, karena ini masyarakat kadang-kadang pergi ke sawah, ya kan? Kemudian kalaupun dipaksa harus ditilang, itu juga menjadi persoalan, karena itu menjadi alat utama bagi mereka, seperti Pak Zahri sebut, tulang punggung untuk pendapatan mereka. Nah, kalau di situasi seperti ini, apa yang disikapi oleh anggota Polantas? Ya. Jadi ini perlu sedikit dilurusin, Pak ya. Oke. Jadi yang ditilang itu bukan karena tidak bayar pajak. Ya, mungkin kemarin sempat ada berita bahwa polisi tidak berwenang untuk menilang pajak. Tapi di sini kami bukan menilang itu bukan karena dia tidak bayar pajak, tapi karena keabsahan daripada kendaraan tersebut. Ya. Jadi kalau masyarakat memiliki kendaraan, ya seharusnya ya membayar pajak ya, supaya dia sah duduk di jalan raya. Oke. Karena salah satu ketentuan memang harus bayar itu agar legal kan itu. Ya. Oke. Ya memang terkadang ada pemahaman di masyarakat yang kita tidak tahu, ada mungkin masyarakat membaca tidak ketentuan yang ada di dalam regulasi itu, sehingga itu menjadi dasar yang memberi kesadaran bagi mereka untuk membayar pajak itu. Nah, kembali ke Pak Zahri. Ini kan seingat saya nih Pak Zahri, bahwa program pemutihan itu cukup sering dilakukan. Nah, apakah ini menandakan sebenarnya, atau bahasa lain, ada efek negatif tidak dari keseringan ini? Maksud saya, terkadang dengan keseringan seperti ini, banyak juga pemilik kendaraan yang terkadang cukup kita tunggu saja. Nah, sehingga ini padahal misalnya kalau dari awal dia membayar, itu tentu pendapatan di tahun tersebut akan lebih besar juga, jadi tidak akumulasi di ujungnya. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih. Mungkin di kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemutihan ini bukan suatu kewajiban. Nah, ini adalah
suatu kebijakan yang dirasakan oleh pemerintah. Ada alasannya kenapa kita, misalnya tadi ada masalah keperluan karena COVID, ya, kita bantu sekarang. Jadi dia tidak walaupun selama ini mungkin itu hampir tiap tahun ada pemutihan, tapi bisa jadi ya kemungkinan besar ini ke depan itu semakin tidak ada, mungkin tidak ada. Jadi sekarang kita ingin dari Polri kan sudah ada melakukan reformasi bagaimana tidak melakukan penilangan langsung di lapangan, tapi itu sudah berbasis IT. Nah, ini kan pemerintah mengajak supaya kesadaran masyarakat itu muncul dari dalam sendiri gitu, dan sendiri. Nah, kemudian ada aturan lagi ketika 2 tahun habis masa SMK dia tidak membayar pajak. Itu resiko bagi pemilik kendaraan, dia tidak punya database lagi di kendaraan dia, tidak ada database lagi. Ini kan membuat ruang lingkup dia, kebebasan dia untuk menggunakan kendaraan kan jadi terbatas. Nah, oleh karenanya untuk kali ini motivasinya selain dari insentif tadi, kita juga ingin mengajak masyarakat, ayo sebelum jadi nanti 2 tahun Anda masuk kategori 2 tahun nggak bayar pajak, manfaatkanlah pemutihan ini gitu. Nah, manfaatkan pemutihan ini mumpung nggak ada denda. Nah, kalau udah 5 tahun, 7 tahun itu bayar aja, 3 tahun lainnya gratis kan. Ini, ayo mumpung ini gitu kan. Nah, oleh karenanya saya ingin menyampaikan belum tentu ke depan masih ada kebijakan ini. Belum tentu ke depan masih ada kebijakan ini, karena kita juga ingin memberikan suatu gambaran bahwa untuk memungut pajak bukan dengan cara pemutihan gitu, tapi karena ada kesadaran masyarakat. Oleh karenanya tahun ini aja kita evaluasi. Selama ini pemutihan itu kita lakukan di akhir tahun, bulan 11, bulan 12. Ini kan di awal tahun kita bukan. Kita lihat sekarang masyarakat bulan 11, bulan 12 udah nunggu itu. Kok nggak ada gitu. Maka tahun ini kita sepakat dengan Pak Dir, dengan Pak Jasa Raja, ayo kita buat di bulan Januari. Target kita supaya mereka yang selama ini sudah nggak bayar pajak, dia mau memanfaatkan peluang ini yang hanya tanggal 2 Januari sampai 28 Februari. Ini yang beda dulu. Kalau dulu 4 bulan sekaligus. Iya, lama. Nah, jadi kami melihat mengevaluasi, ternyata ketika berikan lama nggak menarik bagi masyarakat. Sekarang kita berikan hanya 2 bulan, sampai tanggal 28 Februari. Makanya kepada pemirsa kami ingin menyampaikan bahwa tolong manfaatkan kesempatan ini. Belum tentu ke depan masih ada lagi pemutihan. Sangat itu, karena itu bukan cara memungut pajak, tapi itu adalah kebijakan saja. Inisiatif pemerintah saja. Inisiatif pemerintah karena kondisi tadi. Ini apalagi kita kan kepingin pemerintah ya dari Poldanya sendiri, dari pemerintah daerahnya sendiri tidak menginginkan nanti masyarakatnya datanya hilang gitu. Datanya hilang dari basis data gitu. Kan kita tidak ingin masyarakat kita hilang data, maka manfaatkanlah kesempatan ini. Itu Pak yang kita harapkan, yang selain dari insentif tadi ya, itu kita harapkan Pak. Dan ketika hilang data tadi Pak, bahwa bisa saja kendaraan itu secara prosedur tadi dianggap bukan lagi milik dari yang sebelumnya, begitu Pak Azhari ya? Itu seperti tadi, artinya dari kepolisian kan melakukan penilangan ini bukan karena pajak, tapi karena kepemilikannya yang tidak sah. Jadi apalagi tidak ada data lagi. Ini kan berat. Inilah yang kita berikan peluang ini kepada masyarakat untuk memanfaatkan pemutihan kali ini. Baik, sebelum ke Pak Marlan kita jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Kalau pendek susah ya cari pertanyaan tambahan. Baik pemirsa, tetap bersama kami, perbincangan ini masih kita teruskan lagi, dan kita masih berbincang terkait dengan kesadaran pajak masyarakat khususnya kendaraan. Tadi Pak Azhari dan juga Pak Marlan sudah menjelaskan bagi Anda yang saat ini punya kendaraan yang belum membayar pajak, dan manfaatkan program pemutihan ini, karena dengan program ini akan membuat Anda tidak perlu membayar extra charge ya, seperti fine atau denda, dan Anda cukup membayar pajak yang memang ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada pada kendaraan Anda. Nah, kembali ke Pak Marlan. Nah, apa yang mungkin bisa kita lakukan pada masyarakat-masyarakat kita yang mungkin hari ini katakanlah belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi? Tadi memang sudah dilakukan, tetapi terkadang sekali dua kali itu tidak bisa meningkatkan kesadaran juga. Lalu adakah kegiatan-kegiatan lain yang mungkin dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh dengan pendekatan misalnya local wisdom, kearifan lokalnya, sehingga masyarakat juga merasa dengan pendekatan itu tingkat kesadaran mereka mungkin akan berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan hukum murni tadi. Gimana Pak Bapak? Baik, jadi kami bersama dengan Dinas Badan Pengelola Keuangan di Samsat sering melaksanakan kegiatan ya, berupa dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan pentingnya pajak. Ya. Oke. Kita sering melaksanakan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Ada sawu sekolah dulu misalnya. Ya, sawu sekolah, ke polis ghost kampus juga ada. Ya, sehingga masyarakat lebih mengerti dan paham akan arti pentingnya pajak. Plus yang terbaru dari program Kapolda Jumat Curhat. Jumat Ya. Curhat. Nah, itu juga bisa menjadi ajang sosialisasi tadi Pak Marlan ya. Betul sekali. Nah, selama ini apakah memang terasa bahwa masyarakat cukup antusias untuk ikut dalam kegiatan ini? Sekurang-kurangnya mereka juga dapat bertanya ya, menyampaikan keluhan-keluhannya. Bagaimana Pak Marlan? Ya, jadi Pak Kapolda akhir ini sudah meluncing kegiatan yang ini merupakan perintah dari pusat. Ya. Jadi setiap Jumat beliau melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Ya, jadi masyarakat bisa menyampaikan ataupun bertanya, ya, termasuk dengan juga kesadaran masalah pajak. Ya. Ada masyarakat yang menanyakan gimana proses pengurusan pajak, membayar pajak kendaraan. Ya. Dan juga dengan kegiatan pemutihan ini juga menjadi tempat kami untuk menyampaikan kepada masyarakat ya, bahwa program ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk membayar kewajibannya. Oke. Dan memang terasa ini cukup efektif Pak Marlan ya? Iya. Oke. Nah selama ini kalau boleh kami tahu misalnya Pak Kapolda itu sudah ke daerah mana saja? Apakah sampai ke kampung-kampung beliau ikut melakukan kegiatan ini, sehingga ini juga menjadi momen untuk menyampaikan curhat masyarakat-masyarakat di kampung itu? Oh ya, kegiatan ini dilaksanakan di semua wilayah Pak. Ya, jadi di Polres-Polres juga ada yang dilaksanakan oleh semua Bapak Kapolres di seluruh Provinsi Aceh. Jadi setiap Jumat mereka juga melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Jadi nggak mesti Pak Kapolda datang ke daerah sini atau kemana gitu. Jadi setiap Jumat selalu ada kegiatan Jumat Curhat. Oke. Ada ini menarik yang kita bincangkan bahwa pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pada saat bersamaan institusi kepolisian walaupun semuanya, tapi ada Ditlantas juga menjadi hadir dekat kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi ini. Lagi-lagi kalaupun masih ada masyarakat yang tidak bayar pajak, mungkin ini menjadi PR bersama kita bagaimana terus meningkatkan kesadaran ini di masyarakat. Dan selama ini yang terlihat oleh Pak Marlan dan kawan-kawan di lapangan, sebenarnya masyarakat merasa penting tidak bahwa pajak itu misalnya harus dibayar pajak kendaraan gitu? Ya, seperti kita ketahui bahwa jargonnya itu kan orang bijak taat pajak. Ya, berarti kalau masyarakatnya belum bayar pajak, berarti dia belum bijak. Jadi untuk kepatuhan sendiri, ya kalau tadi saya sampaikan masih rendah. Mungkin Pak Suhaib pernah lihat video, ada video misalnya seekor binatang ataupun kucing, ya dia begitu patuh dan taat pada perintah. Ya, berarti kalau masyarakat kita bandingkan dengan video tadi, berarti masyarakat masih kalah sama
sama kucing tadi. Artinya memang harapannya kita harus lebih sadar lagi untuk membayar Siap. pajak ini ya. Artinya dari data yang dimiliki tadi bahwa ada 2, sekian juta kendaraan kita, tapi hanya 30% yang baru membayar pajaknya atau tingkat kesadarannya, memang ini masih rendah sekali ya. Oke, nah berikutnya yang ingin kita lihat nih Pak Azhari, apa tantangan yang dihadapi ini di lapangan ya? Tentu pemerintah berpikir bahwa program-program ini sebisa mungkin memang mempercepat proses pembayaran pajak dan kemudahan membayar pajak bagi masyarakat. Tapi di sisi lain toh tantangan juga ada di lapangan dan itu dihadapi baik oleh pemerintah maupun institusi kepolisian. Nah, selama ini apa tantangan itu? Secara prinsip saya kira tidak terlalu tidak terlalu berat ya tantangannya ya. Tinggal saja sekarang bagaimana kita memberikan edukasi seperti tadi, sosialisasi kepada masyarakat, tentunya dengan metode-metode yang lebih atraktif lah, metode yang lebih sesuai dengan kondisi kekinian gitu ya. Misalnya seperti dilakukan oleh Pak Kapolda, saya kira ini kan sesuatu yang luar biasa gitu. Sehingga muncul keyakinan masyarakat kepada pemerintah gitu, pada pemerintah. Kemudian yang kedua, kita dekatkan pelayanan, Pak. Kita dekatkan pelayanan. Ketika kita sosialisasi sudah, kemudian pelayanan yang nggak kita dekatkan, tidak kita mudahkan, nah itu berat. Iya. Nah, jadi mau nak mau kita dekatkan pelayanan, kemudian mudahkan pelayanan. Kalau bisa, misalnya seperti di drive-thru, sekarang kita rata-rata itu nggak sampai 5 menit, 2-3 menit selesai. Itu di seluruh Samsat ada drive-thru-nya? Baru di Banda Aceh. Oke. Nah, misalnya orang sambil mau kantor, udah masuk drive-thru dulu, parkir langsung situ 2 menit ya Pak? 2 menit ya, 2 menit. Ini kan jadi suatu inspirasi bagi masyarakat, lah 2 menit aja kok. Nah, ada tuh, udahlah daripada ini sambil mobile log itu masuk ke tempat ngetamnya Samsat keliling, udah kita situ aja nggak antri. Nah, ini kan memotivasi masyarakat untuk membayar pajak dan ndak ini ya, tidak butuh waktu yang lama. Benar. Nah, jadi ketika pelayanan ini bisa kita dekatkan secara lebih detail lagi nanti, itu akan lebih cepat, Pak. Kenapa saya katakan lebih detail? Karena selama ini itu kan segmennya ada di perkotaan, ya, seperti Pak katakan tadi ya. Memang kita belum memiliki database yang kuat di kabupaten mana. Tapi yang kita lihat dari segi segmennya gini, misalnya kendaraan yang beroperasinya di daerah perkebunan. Nah, ini bagaimana kita, itu kan susah Pak ya. Nah, bagaimana kita melakukan? Nah, kita misalnya atur waktu, misalnya nanti Samsat kelilingnya setiap hari Senin di perkebunan ini, nge-time-nya. Nah, itu kan sudah lebih dekat. Nah, kemudian kita melakukan sosialisasi kepada manajemen kebunnya. Ayo dibayar pajak, nanti setiap Senin kami ada nongkrong mobil Samsat keliling di situ. Nah, saya yakin itu pasti bisa, Pak. Tapi ini belum ke sana Pak Azhari. Sudah, ini sudah, makanya jumlah kendaraannya kita tingkatkan. Iya. Nah, sekarang kan baru ada Banda Aceh dengan PD ya, Pak? Banda Aceh dengan PD. Nah, itu belum bisa ke daerah-daerah yang itu. Tapi nanti ketika di Aceh Barat, Aceh Selatan, itu kan basis-basis perkebunan. Yang kita yakin di perkebunan itu banyak kendaraan, Pak. Benar. Banyak kendaraan, dan mungkin dengan tanda kutip sudah jarang ke kantor Samsat gitu. Benar. Jadi bisa jadi sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak bayar pajak. Manfaatkan kesempatan ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk pemutihan. Maka nanti di awal bulan ini kita sudah beroperasi 7. Nah, ini kita akan coba distribusi. Kita sudah duduk dengan Pak Dirlantas ke kabupaten mana saja mau kita distribusi 5 lagi ini. Nah, jadi nanti kita mintakan ada ke perkebunan. Nah, dia atur waktu. Kalau di kabupaten lain kan hari pekan itu, Pak. Iya, hari pekan. Nah, itu juga sangat efektif. Nah, karena semua masyarakat ke pasar hari itu. Pasar. Kalau jauh kan Samsatnya ada ibu kota ya. Misalnya di Banda Aceh, di Janto, di sini. Oh, di Jantonya nggak ada. Nah, jadi nanti bagaimana di Jantonya itu, di sana kan ada masyarakat. Nah, itu gitu Pak. Jadi kita dekatkan pelayanan, kita mudahkan pelayanan, sosialisasinya tetap kita lakukan Pak. Nah, saya optimis. Nah, kami Pak Dirlanta, Pak Jasa Raja optimis Pak. Kalau ini kita lakukan,
itu kesadaran masyarakat akan semakin meningkat ya, dan jumlah penerimaan pajak semakin besar gitu. Tapi tadi secara persentase dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada setiap tahunnya dan mungkin tahun-tahun ke depan seperti yang akan disampaikan Pak Azhari, memang terlihat masyarakat semakin meningkat membayar pajak, Pak Azhari ya. Nah, karena tadi memang berefek pada jumlah pendapatan yang diterima. Oke. Nah, ada target tidak misalnya dalam rentang waktu berapa tahun itu tingkat kesadaran bisa mencapai 60%. Sejauh ini ada pemasangan target seperti itu? Iya. Kita untuk jangka menengah memang kita menargetkan itu 50-60%, Pak. 50-60%, tapi itu butuh waktu dan butuh kebijakan-kebijakan mendasar lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh dan mitra kerja yang tadi itu. Apa kebijakan yang lainnya? Yang pertama, sekarang dari 34 provinsi minus yang 3 baru itu ya, itu sudah dari 34 hanya 5 provinsi lagi. Itu yang pengelolaan pendapatan itu masih gabung dengan keuangan. Nah, kalau sekarang kan pendapatan itu gabung dengan Badan Pengelola Keuangan. Nah, tapi di 29 provinsi itu sudah dibentuk Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah. Jadi Badan Pendapatan Daerah ini kan secara otomatis dia akan fokus untuk memikirkan bagaimana melakukan inovasi supaya pendapatan asli daerah itu bisa meningkat. Nah, jadi itu mungkin salah satu kebijakan yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Aceh ke depan, sehingga untuk target jangka menengah tadi itu 50-60%, nah itu bisa tercapai. Dan ini bisa sudah kita lihat, kami bersama dengan kawan-kawan Dirlantas itu sudah mengunjungi beberapa provinsi. Kita melihat memang mereka sudah 40%, ada 50% gitu. Nah, jadi memang mereka sudah fokus, ada badan pengelola pendapatannya. Nah, kalau sekarang kalau Badan Pengelola Keuangan Aceh itu kan pendapatan juga di situ, aset juga di situ, anggarannya juga di situ, pembukuannya juga di situ, pembayarannya juga di situ. Jadi mungkin tidak terlalu fokus kita, terlalu fokus. Makanya untuk mencapai target 50-60% jangka menengah itu salah satu kebijakan yang sedang kita siapkan sekarang adalah bagaimana kita memberikan suatu institusi khusus yang mengelola pendapatan itu. Ya, kalau begitu mungkin akan lebih fokus ya. Artinya memang target itu ada, tapi kita butuh kebijakan-kebijakan baru tadi. Oke, salah satunya misalnya pemisahan ya, seperti yang terjadi di beberapa provinsi yang lain. Nah, kalau Pak Marlan, tantangan yang dihadapi di lapangan ya, terkait dengan tadi misalnya ada perspektif yang berbeda dari masyarakat bahwa mereka ketika tidak bayar pajak lalu ditilang. Jadi muncul opini, ini polisi menilang yang tidak bayar pajak. Muncul opini lagi, polisi sebenarnya tidak berkewenangan menilang yang tidak membayar pajak. Nah, apakah itu juga salah satu tantangan yang dihadapi di lapangan, dan apa tantangan lainnya misalnya? Ya, kalau kita yang dengan itu, alhamdulillah selama kami tugas di Aceh belum ada yang menemui hal seperti itu. Ya, untuk sebagian besar masyarakat Aceh, ya kita hanya bisa sebatas memberikan himbauan. Ya, apabila kita melaksanakan kegiatan waktu dahulu sebelum ada etle, kedapatan masyarakat belum bayar pajak, ya kita hanya bisa menyampaikan untuk segera untuk melunasi kewajibannya. Ya. Di samping memang ada pendekatan lokal juga, tadi local wisdom yang dilakukan ya. Artinya memang kita tidak serta-merta hari itu kita tindak terus, tapi ada edukasi atau sosialisasi yang disampaikan. Iya, siap, betul. Nah, apakah ada bisa di Aceh tidak selama ini misal institusi seperti dayah-dayah ya. Tadi misalnya sekolah menarik, Sikula salah satu atau sekolah. Kalau ke dayah atau pesantren itu ada bermitra tidak Pak Marlan untuk ada juga, ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan Dikmas Kamsel juga melaksanakan ke dayah-dayah juga. Ya, jadi bukan hanya sekedar sekolah formal, tapi juga dengan kegiatan yang sekolah local wisdom seperti dengan ke dayah, ke madrasah. Ya, kita juga ada kegiatan untuk sosialisasi ke sana. Iya. Karena memang punya pengaruh beda kalau
Tengku yang pegah, Tengku yang ngomong itu, Ya, pasti masyarakat akan dengar. masyarakat akan lebih mendengarkannya kan. Siap. Tadi misalnya bahwa ini kewajiban dan sebagainya. Oke, yang pasti bahwa selama ini memang yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri ya. Ya. Apakah ada program tidak misalnya bahwa ini menjadi bagian dari kebijakan yang dilakukan setiap bulan ke sekolah tertentu dan di situ akan fokus sampai misalnya siswanya paham tentang arti dari berlalu lintas termasuk di dalamnya membayar pajak. Ya, ada. Jadi di Subdit Kamsel kami namanya di Direktur Lalu Lintas ada terbagi berbagai subdit. Di sana rutin ya setiap minggu satu sekali pasti ke daya-daya Ke sekolah. ke sekolah-sekolah memberikan penjelasan kepada siswa ataupun santri. Ya, jadi kegiatan itu masih berjalan sampai sekarang. Plus ke kampus-kampus ada juga ya, misalnya Iya, pas masih. penerimaan mahasiswa baru ini lagi orientasi kampus, itu juga momen tepat ya, Iya. kalau di lantas hadir memberikan sosialisasi kan. Ya. Oke, baik ini tentu hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kita tentu berharap ini cukup efektif berlaku di lapangan. Nah kembali ke Pak Azhari, nih kalau ada masyarakat biasa bertanya begini Pak, oke kita nih di penghujung kata kawan saya, jadi kalau ada becak atau Honda yang sudah lama ini atau sepeda motor, gimana perlu nggak saya bayar pajak lagi? Gimana nih Pak Azhari? Ya. Jadi basis pengenaan pajak itu kan pajak kendaraan bermotor. Kalau becak dayung enggak. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Betul. Becak dayung tinggal masuk. Enggak masuk. Iya. Nah, tapi kalau dia becak kendaraan bermotor itu tetap kena. Nah, jadi silakan nanti mereka datang ke kantor Samsat. Ke kantor Samsat ini di UPTD kita ada di Bato. Kalau untuk di Banda Aceh, kalau yang di kabupaten kota juga semua kabupaten kota ada kantor Samsat. Mungkin untuk tahap awal bisa diskusi dulu gitu. Diskusi dulu, saya ada cerita begini. Kalau saya bayar berapa, gitu kan? Itu kan boleh ya. Betul. Nggak apa-apa itu. Enggak begitu datang, oh ini ketahuan ditangkap, enggak gitu. Nah ini yang penting. Datang aja, sampaikan, ini kendaraannya, saya ada kendaraan, kemudian ada bawalah STNK-nya, tapi udah mati udah 10 tahun 10 ini tahun, gimana, kan? Oke. Nggak apa-apa, dibawa aja. Nanti petugas kami di sana tetap ada 3 komponen Pak. Ada pomdanya, ada dari Satlantasnya, ada jasa kerja. Itu menghitung, melihat. Oh ini bayar sekarang, oh, cukup bayar sekian, dendanya nggak ada. Kalau bayar total tanpa pemutihan, keluarnya sekian. Tapi karena ada pemutihan baru ini. Nah ini kan mungkin jadi pertimbangan bagi tukang becak itu untuk bisa melihat. Karena semakin dia sudah nggak ada beban itu, dia cari rezeki kan jadi lancar dan berkah ya. Nggak takut misalnya ada razia. Kalau ada jumpa Pak Marlan, ada Pak Marlan, enggak gitu. Nah, enggak itu, walaupun itu. Jadi itu kan hal yang kita inginkan ya Pak ya, kita ciptakan. Nah, jadi mungkin saya juga ingin menyampaikan khusus yang beli kendaraan masih nama orang ya, kendaraan itu balik nama, segera dibalik nama. Ini kan mumpung pemutihan gitu, balik nama. Karena nanti ini kan dari ada reformasi dilakukan, tidak tilang langsung, tapi tilang elektronik Pak. Nah, jadi kita himbau kepada masyarakat yang menjual kendaraan, boleh jual kendaraan tapi langsung suruh balik nama gitu. Jadi jangan jual kendaraan tapi terserah orang beli mau balik nama. Karena begitu ditilang besok, itu datang ke halaman kita gitu. Bila perlu jadikan itu syarat. Ya. Mungkin itu yang kita harapkan kepada masyarakat, manfaatkan pemutihan ini. Kalau Anda jual kendaraan, langsung syaratkan di situ. Karena kan bebas ya Pak. Bebas biaya. Nggak ada beban gitu. Betul. Nah, Pak, benar saya beli Pak Musyu, udah merek itu jadi milik Pak Musyu tanpa bayar. Tapi kalau nggak dalam masa 2 bulan ini, balik nama Bapak bayar dulu BPNKB-nya. Dan itu berlaku seluruh Indonesia saat seluruh Indonesia. Ya, itu yang artinya kan tadi ada antar provinsi. Itu juga bisa dimanfaatkan momen ini. Baik, Pak Zahri, Pak Marlan, kita harus akhiri dialog ini karena waktu sudah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya di Aceh Bicara sore hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita terkait dengan pajak atau kesadaran masyarakat
dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan. Tadi penjelasan Pak Azhari dan juga Pak Marlan bisa memberikan informasi kepada kita betapa pertama pentingnya kita membayar pajak kendaraan itu, dan yang kedua saat ini ada momen pemutihan yang bisa kita pergunakan untuk membayar pajak kita. Walaupun kita sudah tertunggak barang beberapa tahun itu, tapi pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak perlu membayar denda itu. Dan bagi Anda tadi misalnya sudah terlalu lama, datang aja, minimal diskusi, cari arahan seperti apa. Nanti yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita membayar pajak. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.